Halo Sobat Langit Musik, kembali lagi bersama gua Fajar Aditya dari RJ5 yang akan menemani hari Jumat malam kalian. Ya, udah bosan lah ya kalau malam Jumat ini Jumat malam. Nah, berita dari dunia lain terkini nih sebelum kita masuk ke ceritanya nanti Sobat Langit Musik. Cerita hari ini tuh nggak cukup deh, tapi seru karena temanya itu adalah panggilan telepon dari kamar mayat. Nah, sebelum kita mulai ceritanya ya, gua agak pilek sedikit nih. Makanya teman-teman jaga kesehatan ya. Karena belakangan di sekitar area Jakarta itu udaranya lagi nggak tahu polusi banget kayaknya ya. Makanya better kayaknya kalau teman-teman keluar gitu, apalagi naik motor, mending pakai masker deh. Nah, berita dari dunia lain yang terkini ya. Jadi kemarin itu banyak banget yang nge-tag gua untuk membawakan cerita ada seorang bocah ya, mungkin anak kecil yang tersesat di gunung ya, kalau nggak salah itu Gunung Argopuro ya, di Jawa Timur, di mana katanya dia itu banyak mengalami fenomena-fenomena aneh ketika lagi tersesat. Itu banyak banget yang nge-tag gua, tapi mungkin ada dari kalian yang kenal sama bocah itu bisa banget bagi kontaknya biar gue mudah untuk mewawancara. Oh ya, ini Sobat Langit, kita terus-terusan bakal jam 7:30 ya, live mulai hari ini. Jadi udah ada jam tetapnya nih, 7:30 malam, ingetin di Langit Musik. Terus berita terkini dari dunia lain ya. Kemarin itu minggu ini lagi rame banget sama semifinal Liga Champions, di mana jagoan gua, AC Milan, di luar dugaan kalah 2-0 guys. Ya, makanya muncul tuh di TikTok ya. Bapak-bapak hari ini pada sedih katanya. Emang kenapa ya kalau AC Milan tuh identik sama bapak-bapak ya? Apa karena mungkin zaman jayanya itu zaman-zaman dulu gitu. Entahlah. Tapi yang jelas kita masih yakin nih AC Milan kalau kita akan comeback di leg kedua. Ya, karena bola bundar, who knows? Siapa tahu. Apalagi Milan itu identik dengan Eropa. Nah, sementara di match satunya City seri sama Madrid ya. Nah, ini juga pertarungannya sangat ketat tuh. City lawan Madrid. Kalau menurut kalian siapa kira-kira yang ke final, guys? Bisa banget kalau pengen kirim-kirim cerita ya. Bisa komen aja. Nanti juga bisa gua bales tuh komen-komen kalian ya. Awal lagi nih, berita terkini dari dunia lain ya. Ternyata sudah mulai macet seperti normal atau mungkin kayaknya lebih macet ya sekarang itu ya. Dari sebelum Lebaran, gimana menurut kalian? Sepertinya udah mulai normal lagi aktivitas-aktivitas di ibu kota. Nah, langsung aja nih kita mulai ya. Cerita pada kali ini nih. Panggilan telepon dari kamar mayat. Sound horror mulai. Kejadian ini dialamin di tahun 2016 oleh Agus. Jadi Agus ini kerjanya serabutan, kadang dia benerin genteng, kadang dia ngecat. Ya pokoknya apa aja lah dia lakuin supaya dia itu bisa mendapatkan uang. Yang dia pikir selama kerjanya halal, ya kenapa enggak? Si Agus ini punya dua saudara. Jadi dia ini anak paling tua. Dia punya adik itu masih sekolah. Jadi mau nggak mau dia tuh harus mencari nafkah lah, ngebantu orang tuanya. Karena dia adalah anak yang paling tua.
Namun begitu ya, walau si Agus ini kerja serabutan, dalam hatinya itu dia masih pengen lah buat dapat kerjaan tuh yang nggak serabutan kayak gini gitu. Karena kan kalau serabutan kadang ada, kadang nggak ada gitu loh. Yang intinya tuh udah pasti lah. Sehingga dia tuh bisa membantu perekonomian keluarganya tuh lebih lagi dari sekarang gitu. Akhirnya dia kirim lah tuh surat-surat lamaran ke perusahaan-perusahaan yang lagi membuka lowongan pekerjaan. Hingga nih, pucuk ditiba, ulam pun tiba. Tiba-tiba si Agus itu mendapatkan berita kalau dia itu diterima kerja di sebuah rumah sakit ternama di daerah Sumatera. Jadi dia itu diterima sebagai penanggung jawab di ruang jenazah yang tugasnya itu menerima sama memastikan mengurus jenazah yang ada di rumah sakit itu. Wah, ini pasti kalau lu pada nih guys, pasti dilema. Ya pasti kan berhubungan dengan jenazah itu gak gampang lah orang-orang itu bisa memutuskan untuk bekerja di sana gitu. Tapi di satu sisi karena Agus ini butuh sangat pekerjaan, ya udahlah akhirnya dia pun terima pekerjaan itu. Hari pertama Agus bekerja di sana, dia ya dijelasin tuh tugasnya, tanggung jawabnya, dan kerjanya itu ya nggak bakal jauh-jauh dari ruang kamar jenazah. Karena dia itu harus mengurusi jenazah dari datang sampai nanti jenazahnya itu pulang lagi dari rumah sakit tersebut. Dan satu yang di notice sama si Agus adalah pekerjaan ini tuh nggak mengenal waktu ya. Karena kan musibah itu dapat terjadi kapan aja. Jadi si jenazahnya itu ya bisa datang tengah malam, bisa ada kejadian pas lagi subuh. Tapi hal itu tetap dipandang positif sama si Agus. Udahlah, bersyukur aja, alhamdulillah. Di luar sana masih mungkin jutaan orang yang belum dapat kerjaan. Ya udah, akhirnya Agus pun menerima lah pekerjaannya sebagai penanggung jawab di ruang kamar jenazah. Ya walaupun si Agus menerima ya, tapi dia masih butuh adaptasi ya, karena kadang tuh dia kerja sendirian sampai larut malam gitu loh. Walaupun si Agus laki-laki, tapi ya tetap aja dia yang belum terbiasa itu kadang-kadang merinding tuh kalau lagi kerja sendirian malam-malam di ruang kamar jenazah. Nah, tapi nggak setiap malam nih si Agus itu sendirian. Kadang dia itu kalau lagi shift malam ditemenin juga sama 2 orang. Ada kadang namanya Pak Udin, ada juga kadang Adul tuh. Mereka adalah seniornya si Agus. Setelah 1 minggu bekerja, si Agus ini ngerasa itu ya normal-normal aja gitu. Belum ada kayak cerita-cerita horor yang selama ini dia denger tuh ada di ruang kamar jenazah. Hingga nih di minggu ini dia mulai merasakan sebuah fenomena yang aneh. Di malam itu, entah kenapa Agus ngerasa ruangannya itu berbeda nih, nggak kayak biasanya. Dan nggak lama dari firasatnya dia, ada seorang jenazah wanita yang usianya itu masih cukup muda tuh masuk ke ruang jenazah. Si Agus itu coba perhatiin jenazah dari wanita itu. Dia lihat keadaan jenazahnya kok kayak gimana ya? Kayak beda lah dari jenazah-jenazah yang selama ini si Agus itu lihat ada di kamar jenazah. Ditanyalah sama Pak Udin. Pak Udin, ini pasien meninggal kecelakaan apa gimana Pak? Ini sih kecelakaan Gus. Menurut saksi sih kayaknya sengaja diserempet deh. Hah? Sengaja diserempet? Keadaannya itu jenazahnya ya memprihatinkan.
Kayak wajahnya memar, ada bekas darah di dahi, dan tangan sama kakinya tuh penuh luka gitu loh. Makanya si Agus ngerasa kok kasihan banget nih jenazah ya. Dan ini adalah yang pertama nih di luar kebiasaan yang ditanganin sama si Agus gitu. Si Agus yang udah selesai tuh dia ngurus administrasi dan lain-lain lah, langsung pergi tuh dari ruangan itu. Dia duduk lah. Nah, ketika dia duduk, tiba-tiba handphonenya dia itu bunyi. Dan ketika handphonenya diangkat, nah ini antara dia yakin dan gak yakin, dia itu denger ada suara, "Tolong saya." Tolong saya tuh maksudnya siapa gitu loh. Ya udah, Agus ngira mungkin salah sambung kali ya. Karena emang shiftnya udah habis, dia mutusin buat pulang nih ke kosan. Jadi si Agus ini ngekos ya, karena emang rumahnya tuh cukup jauh dari rumah sakit ini. Nah pas si Agus pulang tuh kucuk. Ketika sampai di kosan, teleponnya bunyi lagi dari nomor yang gak dikenal. Kring, kring, kring. Diangkat dong sama si Agus. Lagi-lagi tuh ada suara, "Tolong saya mas, kenapa kamu malah pergi?" Agus awalnya bingung tuh, ini siapa sih? Ini udah ada 2 kali loh, ada cewek nelpon dia minta tolong, dan nomornya itu dia nggak kenal gitu loh. Langsung aja dimatiin sama si Agus ya, karena dia cukup ngeri nerima telepon itu, karena suara dari perempuan itu kayak suara lirih orang yang kesakitan. Dia coba buat tidur, tapi dia kepikiran mulu sama perempuan itu. Gak lama, teleponnya Agus kembali berdering tuh. Kring, kring, kring. Nah, si Agus gak mau ngangkat tuh telepon itu. Langsung aja dimatiin tuh handphonenya sama dia, karena telepon itu terus-terusan bunyinya gitu loh. Dan sepanjang si malam itu Agus mikir, perempuan ini siapa? Kenapa meneror dia? Akhirnya Agus pun yang kecapean tuh karena udah kerja, tidurlah dia. Nah, dalam tidurnya ini dia bermimpi ada sosok perempuan muda yang wajahnya itu ayu, cantik, tapi terlihat sedih. Dan gak lama si cewek itu ngomong ke dia, "Tolong mas, badanku tuh sakit semua. Saya gak bisa tenang." Hah? Loh, siapa kamu? "Tolong mas." Tiba-tiba si Agus tuh bangun ya. Dia ngos-ngosan napasnya. Dia masih inget banget tuh, mimpinya tuh jelas banget gitu loh. Kayak dia ngalamin di dunia nyata tuh mimpi. Siapa ini cewek ya? Kok minta tolong ke gue gitu? Keringetan tuh dia, si Agus. Dia coba pikir terus, ya itu cewek siapa yang tadi di mimpi ya? Kayaknya gue pernah kenal gitu, tapi di mana? Ketika Agus terbangun, itu masih malam hari guys. Jadi Agus itu kan di kosan tidur sendiri. Lampunya itu dimatiin, gelap. Di ujung sana, dia ngeliat ada satu sosok perempuan tuh remang-remang ya di kamarnya. Lagi berdiri, ngeliatin ke arah si Agus yang lagi tidur.
Si Agus bengong, nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Nih, gua delusi atau gimana? Dia kucek-kucek matanya gitu ya. Dan pas dia buka lagi matanya, sosok cewek itu ada. Rambutnya panjang dan bajunya itu kayak lusuh gitu. Gak lama si Agus tuh denger dari arah cewek itu kata-kata, "Tolong saya mas." Agus bener-bener takut dan dia pun pingsan di malam itu. Keesok harinya si Agus bangun ya. Dia masih nggak percaya tuh dengan apa yang dialamin pada kemarin hari lah gitu. Mulai dari teror telepon, mimpi, sampai nggak tahu ya dia ngigo ngelantur apa tuh jangan-jangan masih mimpi gitu loh. Ngeliat ada satu sosok cewek rambutnya panjang di kamar dia di kos-kosan minta tolong sama dia. Kenal juga enggak dia tuh sama tuh cewek, dia pikir. Tapi kok kayak familiar ya, kayak pernah lihat di mana gitu. Apa jangan-jangan dia pernah nonton di sinetron? Tapi kayaknya bukan. Ya, apa dia pernah lihat di sekolahnya? Kayaknya bukan. Kalau mantannya jelas bukan. Siapa ini cewek? Ya udahlah, karena emang Agus harus kerja, dia pun siap-siap nih akan berangkat kerja lagi dengan masih menyimpan sebuah misteri. Siapa sebetulnya wanita misterius itu? Nah guys, kita baca-baca komen dulu. Muhammad Iqbal, sapa dong Bang. Halo Muhammad Iqbal. Kayaknya Muhammad Iqbal nih udah beberapa kali ya ikut live di Langit Musik ya. Thank you Muhammad Iqbal ya. Kalau lu punya cerita boleh banget kirim aja. Terus juga dari 97697265 ya. Ini nomornya siapa ya? Pendengar setia hadir. Halo, thank you. Kalau kalian punya masukan-masukan ya, misalnya pengen gue bawain cerita apa, atau Bang tolong suara lu cepetin aja. Nah boleh banget lu komen aja, gak apa-apa. Gue bukan orang anti kritik kok. Paling ya besok lu hilang aja. Enggak. Bang bahas konten horor Mei 98. Kan minggu lalu udah di Langit Musik tuh. Gue eksklusif loh. Minggu lalu di Langit Musik bawain konten itu loh. Lu nonton gak? Ayo. Ini juga bisa lu tonton ya nanti hasil videonya ya. Ada juga kok nanti. Di mana hasil videonya? Maxstream tuh. Ya nanti info lengkapnya gue story lah. Mukanya dong Bang, tampakin. Wah ini kan lagi live. Nanti mungkin lu lihat di belakang lu dah. Itu ada muka gua kayaknya. Udah lihat lu? Belum kan? Nah. Nah, itu yang nanti di Maxstream itu ada videonya ya? Ya, di situ yang ada videonya. Tapi sekali-sekali lah, kalau video kan udah sering gua. Udah berapa, mau 1000 apa video gua ya? Iya, makanya biar beda ini. Kita live dulu. Oke, ada yang mau salam-salam lagi? Mungkin ada yang nonton dari Papua, dari Hong Kong, dari
Mana mungkin kalian bisa salam-salam di sini. Sebelum kita lanjut lagi, kita tegang-tegang lagi. Tapi guys, emang cukup sering deh gue tuh dapat narasumber-narasumber dari memang orang-orang yang bekerja di rumah sakit lah, terus di kamar jenazah, supir ambulan lah. Ya walau nggak semuanya ya, misal dari 100 orang yang kita tanya gitu ya paling berapa, cuman 2% apa mungkin 1% gitu. Tapi pasti ada aja deh. Iya nggak sih? Oke, kita lanjut lagi. Sound horror. Siang itu Agus kerja tuh kayak biasa di ruang kamar jenazah ya. Nah, dia lihat ternyata perempuan yang kemarin malam itu masuk, jenazahnya masih ada tuh. Karena si Agus ini agak penasaran ya. Dia cobalah tuh buka kayak apa ya, selimutnya gitu ya, kain putih lah yang digunakan sebagai penutup muka, dibuka tuh sama si Agus. Di situ langsung Agus itu bergetar tangannya karena pas dia perhatiin ceweknya itu mirip banget dengan cewek yang datang ke mimpinya gitu. Dan ciri-cirinya itu walau kurang jelas ya pas di kosan dia ngelihat itu kayak sama gitu loh. Langsung dia tutup tuh kain putih yang dipakai buat penutup jenazah ceweknya, si Agus langsung lari keluar tuh. Dia stres berat saat itu. Si Agus mikir baru seminggu kerja, udah ada aja kejadian-kejadian aneh ini, gimana coba. Tapi kan di satu sisi dia buat cari nafkah gitu. Tapi kok kayaknya salah gua apa gitu, kok bisa ngalamin hal kayak gini gitu loh. Galau di situ si Agus tuh. Dia frustasi tapi di satu sisi penasaran. Makanya dia langsung tuh ngecek data sebenarnya siapa sih korban perempuan itu. Akhirnya dia temuin tuh nama sama tempat tinggalnya. Sayangnya pihak dari rumah sakit ini kenapa jenazahnya itu belum diambil, jadi belum bisa menghubungi keluarga dari korban wanita ini. Karena ponsel si korban ini rusak, jadi buat nge-track data-datanya itu agak lama dari biasanya gitu. Ya namanya korban ditabrak gitu ya guys. Dan gak ada yang kenal lagi saat itu sama korban kan gitu. Jadi memang disebutkan ya kalau mereka dari pihaknya Agus ini harus konfirmasi dulu dengan pihak misalnya dari kepolisian yang memang bertanggung jawab nih untuk mengurusi kecelakaan. Dimana kalau dari datanya, data cewek ini, korban itu tinggalnya jaraknya lumayan jauh dari lokasi tempat kerjanya si Agus. Jadi korban itu kayak korban tabrak lari gitulah. Agus deg-degan tuh. Deg-deg, deg-deg. Apa ini kali ya maksudnya? Dia minta tolong. Tapi ya gue kan baru kerja di sini, gue bisa nolongin apa gitu. Dan gue juga bukan siapa-siapa gitu. Ngurusin hidup aja udah pusing. Mau nolongin apa coba?
Ya udah Agus coba tuh buat kerja aja ya. Dia sibuk ngurusin data-data pasien. Ketika dia sudah mulai bisa melupakan itu, di sore harinya lagi-lagi ponselnya itu bunyi. Kring kring, kring kring. Langsunglah diangkat sama si Agus. Halo, ada yang bisa saya bantu? Sudah tahu saya, Mas. Tolong, Mas. Tolong saya. Si Agus langsung bengong. Dia nggak nyangka banget kalau si cewek itu yang nelpon lagi. Dia merinding tuh. Ditambah lagi dia lagi sendirian. Langsung dia keluar. Dia cari Pak Udin tuh, seniornya yang bekerja di sana. Mungkin menurutnya Pak Udin ini punya solusi atau jawaban dari apa yang lagi dialamin sama si Agus ini. Karena Agus itu udah nggak tahan dapat teror dari wanita itu. Malamnya langsung Agus itu datang ke rumah Pak Udin ya. Dia ceritain lah apa yang dia alamin nih udah 2 hari ini nggak bisa lepas dari sosok wanita misterius yang kayaknya tuh ngikutin dia deh. Dia cerita sama Pak Udin tuh mulai dapat dari panggilan telepon minta tolong, terus dimimpiin, terus juga dia lihat ada sosok cewek di ujung kamar kosnya. Kira-kira apa nih yang dia alamin gitu loh. Kenapa dia diteror? Langsung Pak Udin tuh kayak menghela napas gitu ya. Lo Gus. Ini mah biasa kata dia. Hal-hal kayak gini gitu. Maksudnya jangan sampai membuat lo jadi stres atau bahkan nanti bisa lo jadi sakit karena takut atau mikirin terus hal-hal kayak gini gitu loh. Ya gimana Pak Udin, orang diteror kayak gitu siapa yang gak stres atau mikirin, kata si Agus. Di situ Pak Udin langsung nenangin Agus, makanya Gus udah lu banyak-banyakin doa aja gitu. Mungkin ada maksud tersendiri nih kenapa lu ngalamin hal ini gitu. Intinya Tuhan itu tidak memberikan ujian kepada hambanya jika hambanya itu tidak bisa menyelesaikannya. Berarti maksudnya apa? Ya Agus bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Cuman bagi Agus yang dia baru pertama kali ya, ini gimana nyelesainnya gitu. Ini kan nggak tahu ya dia apakah ini orangnya nyata, apa jangan-jangan ini hantu gitu. Akhirnya di luar dugaan ya, di luar nalar juga, Pak Udin itu nyuruh Agus, udah Gus coba deh lo jaga dah. Di malam ketiga tuh, perempuan itu masih juga di ruang jenazah. Belum ada tuh yang ngambil jenazah dari korban tersebut. Tapi si Agus ini ditemenin sama Pak Udin sama si Abdul. Jadi mereka keroyokan tuh bertiga malam itu di kamar jenazah. Emang menurut Pak Udin ya di malam itu mereka merasakan hawanya tuh gimana ya? Hawanya tuh kayak dingin gitu loh. Si Agus langsung inisiatif ya. Karena malam ini cukup menegangkan bagi dia. Bukan cukup, bahkan sangat menegangkan. Dia bikin kopi lah. Dia minta anterin tuh bikin kopi. Nah pas
dia lagi ngaduk-ngaduk kopi. Lagi-lagi apakah Nisa Agis atau enggak, si Agus tuh kembali ngedenger suara itu. Tolong saya. Tolong. Langsung tuh dia lari ke depan. Si Agus laporan lah. Pak, tolong pak. Dia muncul itu kayaknya pak. Nah, langsung di situ Pak Udin ya bilang, udah kamu ikut kita aja. Pokoknya jangan takut. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan di malam ini. Jalan mereka bertiga mengarah ke kamar jenazah. Agus tuh benar-benar udah gimana ya? Udah pasrah, tapi di satu sisi dia takut juga. Karena kan suasana malam hari itu sepi ya. Ditambah gelap. Dan ada kejadian kayak gini lagi. Nah, akhirnya mereka bertiga masuk. Pak Udin nyuruh si Agus ini buat duduk di samping jenazah wanita itu. Si Agus takut dong. Kenapa saya di sini Pak? Gitu. Udah Gus, ikutin aja. Kayaknya si sosok cewek ini pengen mediasi nih di tubuh kamu katanya. Aduh, nih mediasi apa lagi nih dalam hati si Agus ya. Gue mau kerja aja cari nafkah kok sampai begininya gitu. Yaudah akhirnya Agus ikutin tuh kata Pak Udin. Dia duduk di samping jenazahnya. Dan gak lama Pak Udin itu baca-baca doa ya. Dan si Agus tuh mulai ngerasa kayak di belakangnya itu panas. Dan tiba-tiba si Agus itu ngomong, Tolong gitu. Nah si Abdul itu di belakang shock juga tuh. Pas ngeliat si Agus itu udah mulai berubah gitu loh. Sorot matanya tuh jadi kayak melotot. Terus tiba-tiba ngomong tolong mulu. Di situ Pak Udin yang satu-satunya mungkin yang paling berani ya. Dia nanya gitu. Siapa kamu gitu? Kenapa kamu meneror teman kami? Badanku sakit semua. Tolong. Aku gak mau kesakitan. Kamu sakit kenapa? Jalan merpati. Gak lama, si Agus kayaknya udah gak tahan tuh jadi mediator kayak gitu ya. Akhirnya Pak Udin langsung menyelesaikan mediumisasi pada saat itu. Dan mereka mendapatkan info Jalan Merpati. Nah karena gak mau sohibnya ini sobatnya kenapa-kenapa ya, akhirnya Pak Udin menyarankan si Agus itu nggak boleh pulang karena kan dia di kosan sendirian. Udahlah kita nginep di sini aja gitu. Akhirnya ke pagi harinya si Pak Agus, Pak Udin sama Abdul tuh pergi ke tempat kecelakaan dari korban wanita itu. Menurut Pak Udin, hasil dari mediumisasinya kemarin, jadi sepertinya ada yang iseng nih sama korban wanita itu. Makanya
si Pak Udin, Agus, sama Abdul itu ke sana. Dia langsung bacain doa lah di botolnya, lalu disiramin tuh di tempat kecelakaannya. Mungkin ini kali maksudnya gitu. Nah setelahnya akhirnya keluarga korban pun kebetulannya gak berselang lama itu menjemput si korban wanita itu. Mereka sedih lah karena ternyata keluarganya itu harus meninggal dengan cara tabrak lari seperti ini. Bahkan Agus pun juga ikut mengantarkan tuh jenazah wanita itu ke rumahnya. Setelah semuanya beres, ya Agus itu kembali ke kosan. Dia tidur lah, capek tuh dia. Capek hati, capek batin ya. Ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu. Dan beberapa hari kemudian, dia itu kembali dimimpikan oleh wanita itu. Tapi kali ini wanita itu nggak banyak ngomong. Maksudnya nggak minta tolong gitu. Dia kayak hanya senyum doang kepada Agus. Entah apa maksudnya. Agus kebangun. Dan ketika dia kerja tuh dia tanya lagi sama Pak Udin. Pak Udin, saya kok mimpi lagi cewek yang kemarin ya. Tapi dia nggak minta tolong. Dia tuh senyum doang, kenapa ya? Nah menurut Pak Udin ya, ini menurut kepercayaannya Pak Udin. Jadi ada yang iseng di tempat kecelakaan itu. Jadi kayak apa ya? Kayak memeras jeruk nipis di atas darah korbannya gitu. Dimana menurut kepercayaan dari Pak Udin itu sebetulnya tabu untuk menabur jeruk nipis di atas darah korban kecelakaan. Gitu. Mungkin lo bisa baca sih mitos-mitos seperti ini ya di Google. Gitu. Si Agus juga baru tahu ya. Lah emang kenapa kok nggak boleh gitu? Dan yang lebih kerjaannya lagi, ngapain ya orang naburin jeruk nipis gitu loh di tempat kecelakaan gitu. Apa mungkin buat supaya darahnya nggak bau amis lagi atau gimana ya, nggak ngerti juga. Gitu. Tapi Agus mencoba untuk apa ya, menelaah aja gitu secara pikirannya ya. Ya mungkin si ceweknya itu minta didoain aja kali gitu. Dan juga pesan untuk Agus sama yang lain, kalau di jalanan itu lebih hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan seperti tabrak lari. Dan yang nabrak itu juga jangan lari, tapi harus bertanggung jawab. Walaupun mungkin bukan salah dia. Kalau Agus lebih menangkapnya seperti itu. Nah, itulah guys, pengalaman horor yang dialamin sama si Agus ketika dia baru seminggu bekerja di ruang jenazah. Jeng jeng jeng. Itu dia guys, ceritanya guys.
cerita si Agus ya, di mana dia, kalau yang gue tangkap di cerita ini, Agus itu di satu sisi nggak tahu ya percaya apa enggak ya memitos jeruk nipis ya, tapi dia mikir bahwa jangan-jangan si cewek ini memang minta didoain aja, dan mungkin berpesan bahwa kalau bisa ya kejadian-kejadian kayak tabrak lari itu jangan ada lagi gitu loh. Lebih hati-hati di jalan. Terus juga misalnya kalau misalnya memang sampai amit-amit ya terjadi accident gitu, ya saling tanggung jawab aja lah. Jangan sampai ada yang dirugikan. Tapi kalau semuanya kayak begitu, kayaknya negara api itu bakal damai. Pasti kan ada aja oknum-oknum ya. Gitu guys. Tapi ini ngomong-ngomong soal kamar jenazah ya. Dulu itu pernah ada juga ya cerita-cerita yang gue inget ya. Tentang di rumah sakit yang berhubungan dengan kamar jenazah. Kalau kalian ada nggak sih cerita-cerita seperti itu ya? Boleh banget coba dong komen. Ntar gue minum dulu. Kalau dulu pernah nih ada satu cerita ya. Jadi zaman itu lagi zaman COVID ya. Zaman COVID. Dia ini kerjanya supir ambulan gitu. Nah, suatu waktu, sorry ini bukan zaman COVID, salah gua. Nggak zaman COVID. Jadi saat itu ada seorang laki-laki tua ya, yang dia itu tinggalnya kayak di panti buat orang-orang tua gitu loh. Nah uniknya si orang tua ini gitu mencoba untuk mempelajari agama saat itu. Ya, dia coba membuat belajar agama. Saat itu agama Islam ya. Padahal agama sebelumnya itu bukan agama Islam gitu. Nah, akhirnya si kakek ini gak lama itu meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia, keluarganya itu pada datang gitu loh. Nah, di sini yang agak disayangkan, keluarganya tuh datang dan nggak tahu tentang kehidupan si bapak tua ini sebelumnya gitu. Jadi kayak udahlah nih, udah tua nih, bapak kita titipin aja di panti gitu. Kayak mungkin nggak tahu ya, mungkin sibuk atau gimana, akhirnya menitipkan orang tuanya ke panti gitu tanpa tahu aktivitas dari orang tuanya gitu. Tahu-tahu dapat kabar udah meninggal aja, seperti itu ya. Di situ mereka kaget karena loh kok pindah agama? Bapak kapan pindah agamanya gitu? Udahlah, kuburin tapi ala kepercayaan mereka yang lama gitu. Ya udah, akhirnya saat itu ditutup pakai peti lah gitu. Nah, si supir ambulan ini menjemput si bapak-bapak tua ini. Nah, ketika si bapak-bapak tua itu dia tahu mau dimakamkan dengan agamanya yang lama, si supir itu bilang, "Bu, saya kenal bapak loh, gitu kan, saya suka main ke panti ini. Nah, bapak itu sudah pindah agama, sudah belajar agamanya yang baru gitu. Apa nggak mau dikuburkan pakai agama yang baru aja?" Tiba-tiba salah satu keluarganya itu ngebentak. "Siapa kamu ngatur-ngatur?" kata dia. "Saya nggak mau tahu, pokoknya makamin dengan agama keluarga aja." Gitu. Oh ya udah,
Di situ kan supir ambulan cuma nanya doang, kenapa dia dibentak ya? Dia mikir kayak gitu. Ya udah. Nah, di sini nih keanehannya nih. Mungkin ini bukan horor sih, lebih ke fenomena ya. Ketika dia ingin dilakukan kayak ritual ya, ritual pembakaran gitu. Anehnya si petinya itu kan udah dimasukin tuh. Tiba-tiba pintunya tuh kebuka gitu loh. Dak gitu. Di situ kaget tuh. Karena masih ada si supir ambulannya ya sama satu petugas yang ada di sana gitu. Dan beberapa kali pintu itu kerap kebuka gitu. Nah, si supir ambulan tanya, "Eh, ini emang pintunya suka kebuka atau gimana?" "Gak pernah bang, baru ini," kata dia. "Oh, apa nih jangan-jangan karena..." Diceritain lah yang tadi tuh, kalau si bapak ini dia tahu udah pindah agama, jangan-jangan mau dikuburinnya pakai agama yang baru lagi menurut supir ambulan. Dia cobalah ngomong lagi tuh ke keluarganya yang ada di sana, "Bu, ini ada kejadian nih. Jadi si pintunya ini nggak mau ditutup udah berapa kali, bahkan yang pertama ke geblak kenceng banget," kata dia. "Saya sih nggak tahu ya, tapi kata orangnya sih bukan pintunya yang rusak," kata dia. "Apa mungkin tetap mau dimakamkan seperti ini aja Bu," gitu. Lagi-lagi tapi keluarganya marah di situ. "Mas, udah Mas, maksudnya jangan ngatur-ngatur gitu. Ini kan keluarga kami," kata dia. Dia malah dimarahin lagi. Ya udah akhirnya di situ dibilang lagi ke orangnya, "Udah Mas, mungkin apa ya? Nggak mau kali nih. Keluarganya udah nggak apa-apa dah." Tapi di situ si supir ambulans ngeluarin lagi jenazahnya dari peti gitu ya. Dia coba untuk wuduin. Nah di situ dia sholatin tuh si jenazah bapaknya karena dia merasa bahwa eh, dia nggak bisa berbuat apa-apa karena kan dia bukan keluarganya gitu. Nah setelah disolatkan itu pintunya tuh nggak kebuka lagi dan mulailah diproses dibakar saat itu gitu. Itu sih sebuah kejadian-kejadian fenomena-fenomena sih kalau menurut gua yang kok bisa gitu ya kalau kita pikir-pikir lagi. Kalau kalian gimana? Ada nggak fenomena-fenomena yang berhubungan dengan jenazah ya? Kalau gue sendiri ya, waktu itu ada salah satu anggota keluarga gue yang meninggal pernah. Nah kalau di gue itu kayak ada 7 harian apa 40 harian saat itu. Gue masih kecil nih, masih SMP kalau nggak salah. Nah kita itu tahlilan di ruang tamu. Kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah kan gitu ya. Baca Yasin juga. Nah, pas lagi Thailand itu tiba-tiba eyang ya, eyang gua, adenya eyang gua megang paha gua tuh kenceng banget gitu. Dipegang lah gitu. Seret. Loh, kenapa nih orang gitu. Bingung juga gua saat itu. Oh, mungkin dia sedih kali, gue pikir kan. Salah satu anggota keluarga gua ada yang meninggal gitu. Makanya dia pegang erat gua. Maksudnya mungkin dia sedih dan udah kamu jangan sedih, doain aja gitu. Pikiran gue saat itu. Setelah selesai, orang pada pulang, gue naiklah ke atas. Nah pas gue turun lagi, di situ gue denger tuh percakapan. Adanya yang gue ngomong ke yang gue nih. "Tadi aku lihat si Mbak," kata dia. Sebut aja namanya Mbak Titi ya. "Tadi aku lihat si Mbak Titi," kata dia. "Hah, lihat di mana kamu?" kata yang gua gitu. "Iya, tadi di pintu masuk ke dalam," kata dia.
Makanya tadi aku pegang tuh kakinya Aditya, kata dia gitu. Wah, di situ gua merinding, guys. Kok bisa-bisanya nih ada yang gua ngelihat begituan ya? Karena emang katanya kan eh mitosnya tersebar gitu. Kalau baru-baru meninggal itu mungkin jin korinnya itu masih ada di sekitar tempat orang yang baru meninggal itu gitu. Walau alam tapi ya. Itu sih salah satu eh, kisah gue ya yang berhubungan dengan jenazah gitu guys. Gimana kalian? Ada pengalaman nggak? Boleh komen dong kalau misalnya ada. Ya nanti minggu depan ya kita bakal balik lagi jam 7:30 kita bakal live ya. Dan lihat nih prediksi gue nih, Milan pasti lolos nih. Lihat nih ya, gue ngomong nih tanggal 12 Mei nih. Kita lihat pernyataan gue bener apa enggak minggu depan. Dan sebuah pesan di episode kali ini, semua yang pasti dari manusia itu cuman satu, yaitu kematian. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri ya, Sobat Langit Musik. Sampai ketemu minggu depan. Ciao.